Tuh. Sudah. Sudah. Shalom. 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 Selamat malam keluarga di dalam Tuhan Yesus. Selamat malam jemaat Tuhan yang berada di rumah, yang sedang menyaksikan secara streaming ataupun online. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Dan pada malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah 10 malam. Haleluya. Dan akhirnya ketika kita memasuki hadirat Tuhan, kita bersama-sama dipenuhi dengan rohnya yang ajaib, dengan rohnya yang manis. Kita boleh merasakan setiap kita dilawat oleh Allah. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala ketemu yang ada di malam ini, saya undang jemaat Tuhan untuk bagi berdiri. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadiratnya. Dan bagi yakin yang percaya Tuhan mencurahkan rohnya pada malam ini. Tuhan memerlukan kita semua dengan rohnya yang ajaib, rohnya yang manis. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau ada tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau membuat kami bersukacita bersamamu Tuhan pada malam ini. Kami percaya Roh-Mu bekerja Tuhan setiap kami yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memenuhi kehidupan kami. Kau mengubah hati kami. Kau mengubah setiap kelemahan kami Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, jemaat-Mu yang datang Tuhan dengan segala kelelahan Tuhan. Engkau mengganti Tuhan dengan semangat yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus.
Berbicaralah ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus. Kami buka hati untuk Engkau. Sukacita Tuhan meliputi kami. Hati pendengar kami Tuhan kuasai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Shalom. Shalom. Ada sukacita malam ini saudara. Kita sudah memasuki hari yang ke-8, besok 9, dan hari Minggu hari yang ke-10. Luar biasa, sebuah pengalaman rohani yang Tuhan taruh atas kita. Berdoa selama 10 malam dalam rangka pencurahan Roh Kudus. Malam hari ini saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab dari kitab Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbicara tentang Roh Kudus menginsyafkan manusia akan dosa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap manusia dilahirkan dengan kecenderungan berbuat dosa. Alasannya, Rasul Paulus katakan, atau Rasul Paulus menyebut keadaan berdosa yang manusia memiliki potensi besar melakukannya sebagai dosa asal atau yang terbawa secara menyatu dalam diri manusia. Kita tahu bahwa nenek moyang kita Adam dan Hawa, mereka mewariskan dosa kepada seluruh umat manusia. Dan dosa yang terbawa secara menyatu dalam diri manusia itu, siapapun dia, berbicara tentang kecenderungan berbuat dosa. Setiap manusia dilahirkan cenderung berbuat dosa. Tetapi malam hari ini kita baca Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus bukan hanya berkarya secara khusus bagi orang-orang yang percaya, tetapi Roh Kudus juga berkarya bagi orang-orang yang tidak atau yang belum percaya. Coba saudara perhatikan di dalam Roma 5 ayat 8. Jadi Roh Kudus tidak hanya berkarya bagi orang percaya saja, tetapi Dia juga bekerja bagi orang-orang yang belum percaya atau tidak percaya. Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu akan menginsyafkan mereka akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Jadi kematian Kristus adalah merupakan sebuah karya Allah untuk menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita.
Saudara, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus akan menginsyafkan, artinya Roh Kudus akan menyadarkan hati orang yang tidak percaya akan dosa mereka. Alkitab berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ada banyak orang yang nggak sadar bahwa dia itu adalah orang yang tidak percaya akan dosa mereka. Sehingga ada orang berkata begini, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak mengganggu orang, saya tidak merugikan orang, saya tidak putus siapa-siapa, saya tidak melakukan pelanggaran hukum. Jadi dia berpikir dengan dia hidup tanpa merugikan orang lain, tanpa melakukan kejahatan, dia sudah baik, sudah benar. Dia lupa bahwa dia belum sadar, dia nggak insyaf bahwa di dalam hati dia tidak percaya kepada Yesus. Itu sebabnya orang yang tidak percaya kepada Yesus, saudara-saudara, ada dosa di dalam mereka yang mereka berpikir bahwa apa dosa? Saya nggak berbuat apa-apa. Tadi dikatakan di dalam Alkitab bahwa sama seperti dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Melalui Adam, dosa masuk ke dalam dunia ini. Dan semua manusia ada dosa bawaan, saudara-saudara. Kecuali dia percaya kepada Yesus, dia terima Yesus, dia bertobat, maka dosa bawaan itu, dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa itu, ya otomatis selesai. Tidak lagi menjadi penghakiman atas dia karena dosanya sudah diampuni. Sekalipun Anda berkata, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak merugikan orang, saya tidak melakukan pelanggaran kejahatan, oke. Tetapi Kristus datang, saudara-saudara, ke dalam dunia ini. Dikatakan bahwa itu merupakan kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepada semua orang melalui Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, maksud Yesus menginsyafkan mereka yang tidak sadar bahwa ada dosa di dalam mereka. Itulah pekerjaan kasih karunia Tuhan untuk bekerja menginsyafkan manusia akan dosa. Makanya dia menuntaskan pekerjaannya sampai dia naik ke surga. Tapi kemudian dia mengirimkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini, saudara-saudara, terus bekerja untuk apa? Untuk menginsyafkan manusia akan dosa. Tema khotbah kita malam hari ini adalah menginsyafkan manusia akan dosa. Ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, dia berkata-kata tentang Yesus Kristus yang telah ditentukan Allah untuk disalibkan dan dibunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai 24. Tapi kita tahu bahwa Yesus yang mati, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Amin. Petrus berkhotbah, dia katakan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah,
Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud yang dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ini khotbah Petrus ketika Roh Kudus, saudara-saudara, menginsyafkan para pendengar. Maka apa yang terjadi? Alkitab mencatat ada 3.000 orang percaya. Amin. Mereka yang menyalibkan Yesus, mereka menganggap bukan dosa, bukan hal yang berlebihan. Lalu Yesus memakai Petrus dengan urapan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menginsyafkan mereka yang menyalibkan Yesus. Karena mereka tidak menyadari, mereka tidak sadar bahwa mereka di dalam diri mereka ada dosa. Betapa bahayanya saudara-saudara dalam hidup kita. Kita sudah hidup dalam dosa, bahkan sudah berkembang biak di dalam dosa, kita nggak sadar. Virus yang berkembang hari-hari ini yang kita tahu dengan COVID-19 atau virus corona. Ini virus ini saudara-saudara sudah ada sejak lama, bukan baru sekarang. Dan dia itu kelebihannya cepat sekali berkembang, tetapi juga kelemahannya tidak tahan akan panas. Ya, kalau kita sering baca-baca kan, beberapa jam saudara berjemur itu habis dia, atau ada air mengalir itu dibersihkan, cuci tangan, habis dia. Nah saudara-saudara, awal-awalnya memang kita takut sekali. Orang berpikir nanti kalau kena corona, virus corona, begitu kena malamnya mati atau besok. Ternyata saudara-saudara, kenapa orang bilang 14 hari? Karena dia berkembang selama 14 hari, kita putus mata rantai supaya kita punya kekebalan dalam tubuh. Oke, saya tidak berbicara tentang virus corona ini. Dari awal saya sudah bilang, mari kita banyak bicara tentang firman Tuhan, karena Allah turut bekerja dalam segala perkara. Apapun yang terjadi, kita tahu Allah turut campur tangan. Sebentar lagi kita akan mengalami kebebasan beribadah. Di Bekasi, wali kotanya sudah kasih kebebasan mulai Jumat ini kalau tidak salah. Dan gereja-gereja juga. Mereka jadi percontohan, karena mereka dapat menekan berkembangnya virus itu sehingga tidak mengakibatkan banyak yang korban. Dan jadi percontohan di Indonesia, dia yang pertama kali diberi kebebasan. Nah saudara-saudara, dosa ini seperti virus, dia berkembang. Oleh satu orang, dia berkembang. Dan dosa ini saudara-saudara bukan hanya mematikan tubuh secara jasmani, tetapi dosa mematikan tubuh secara jasmani dan rohani. Jadi lebih bahaya mana? Virus corona atau dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa? Dan banyak orang tidak menyadari di dalam diri dia ada dosa. Makanya peran daripada Roh Kudus menginsyafkan manusia akan dosa. Ketika Petrus berkhotbah di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus, maka setelah itu ada 3.000 orang, mereka insyaf. Lalu mereka menjadi percaya. Dan sejak peristiwa tersebut, sejak peristiwa 3.000 orang bertobat, sejarah pada segala waktu dan di berbagai tempat, kita bisa membaca tentang bagaimana Roh Kudus terus berkarya. Roh Kudus terus menginsyafkan dunia akan dosa. Dosa
dosa adalah sesuatu yang serius. Karena apa? Karena dia mengakibatkan maut, mengakibatkan kematian. Dan kematian itu bukan kematian rest in peace, tetapi kematian yang kekal dan keterpisaan dengan Allah selama-lamanya. Nah, seperti ini orang banyak hal anggap biasa. Kita berpisah dengan istri, dengan anak kita saja, orang menangis-nangis, saudara, bertangis-tangisan. Apalagi kalau sudah dengar lagu yang sering dipakai untuk backing vokal acara-acara drama kolosal. Bapa dan anak bercerai, suami dan istri tercerai. Artinya ada sebuah perpisahan bukan sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Sebab suami gak bisa nanggung dosa istri, istri juga gak bisa nanggung dosa suami. Dosa is dosa. Seperti orang, ya saudara yang makan, saudara yang berbuat, saudara yang harus bertanggung jawab. Orang istri bilang, Anda yang makan, Anda yang bayar, Anda yang berbuat, Anda bertanggung jawab. Sekarang ini orang lebih sibuk urus yang kelihatan secara kasat mata, tapi mereka tidak melihat jauh ke depan bahwa nanti ketika akan ada penghakiman, akan ada terpisahnya tubuh kita, jiwa kita, roh kita dengan Allah untuk selama-lamanya. Dan ini sesuatu yang menakutkan, menyedihkan. Karena kita akan menuju kepada kematian yang kekal, kepada penghukuman yang kekal. Masuk penjara saja, saudara-saudara. Saya beberapa kali melayani di penjara, saya lihat orang-orang di penjara mereka merasa susah, pengen keluar dari penjara. Nah, itu penjara sementara, tetapi penjara yang dimaksudkan oleh Allah, kita akan dihukum di satu tempat yang namanya neraka. Dan lamanya, selama-lamanya, tidak ada batas waktunya. Sekarang banyak orang masa bodoh, dia pikir besok mau jadi apa aja kita belum tahu. Tetapi itulah peran daripada Roh Kudus. Kenapa kami terus berbicara firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, berkali-kali menyampaikan untuk menginsyafkan manusia akan dosa, supaya mereka menyadari bahwa dosa itu bukan hal yang biasa. Dosa itu sesuatu yang sangat-sangat serius. Katakan amin, saudara. Amin. Saya katakan tadi, mengapa serius? Karena dosa itu mengakibatkan maut, yaitu kematian yang kekal dan keterpisaan dengan Allah selama-lamanya. Itu sebabnya Roh Kudus dia bekerja sampai Kristus datang kembali untuk kedua kali. Roh Kudus terus bekerja. Sekarang ini saja saudara-saudara yang sedang menahan antikris untuk tidak muncul secara terang-terangan, Roh Kudus. Bayangkan kalau Roh Kudus sudah diangkat, saudara, maka dengan leluasanya antikris akan bekerja. Dia akan merajalela, dia akan menguasai seluruh sentra perekonomian, keamanan dan sebagainya. Ini baru kesehatan saja. Lewat WHO, semua seluruh dunia dibilang stay at home, stay at home. Ini baru satu bidang, baru kesehatan, saudara-saudara. Dan ada banyak bidang, ekonomi dan kesehatan yang berdampak, tetapi ekonomi terasa. Orang tinggal di rumah emang enak, saudara-saudara. Tinggal berlama-lama di rumah, jenuh juga. Udah gak ada pemasukan, orang biasa kerja di PHK. Mau dari mana saudara-saudara mempertahankan hidup? Saudara-saudara, hanya Roh Kudus yang dapat menginsyafkan seseorang akan dosa. Sekali lagi, hanya Roh Kudus yang dapat menginsyafkan seseorang akan dosanya, dan hanya Roh Kudus yang bisa menerangkan kepadanya tentang kebenaran Kristus. Orang-orang percaya, saudara-saudara, harus dalam kebenaran Kristus. Kita harus penuhi Kristus dalam hidup kita. Mata kita
seperti Kristus memancarkan, mata kita seperti mata Kristus, pikiran kita seperti pikiran Kristus, cara kita mendengar seperti cara Kristus mendengar. Amin. Kalau Kristus melihat masalah, saudara-saudara, yang besar dia kecilin, yang kecil dia yang dia tiadain, bukan dibalik. Yang kecil digedein, lalu kita nggak mampu mengatasinya. Tetapi Kristus, dia mampu menerangkan kepada orang-orang berdosa. Kristus mampu menjelaskan kepada kita yang percaya akan kebenaran Kristus. Kita harus hidup dalam Kristus. Kita harus bertumbuh dalam Kristus. Itulah sebabnya, saudara-saudara, itulah Roh Kudus. Dia menginsyafkan kita akan dosa, dan dia yang menarik kita kepada pertobatan. Amin. Bayangkan kalau Petrus tidak berdiri dengan urapan Allah, kalau Petrus tidak berdiri dengan Roh Kudus, saya kira nggak akan ada 3.000 orang yang insyaf akan dosanya. Mereka yang menyalibkan Yesus, mereka seperti biasa-biasa, nggak ada apa-apa, dan Tuhan tidak langsung hukum mereka. Nah, ini yang sering terjadi. Orang berbuat dosa, orang melakukan pelanggaran dosa, dia bilang begini, buktinya Tuhan nggak apa-apain saya udah bohong, saya sudah selingkuh, saya sudah menggunakan hal-hal yang nggak benar, buktinya saya masih eksis sampai hari ini. Saya sering bilang bahwa kasih karunia Tuhan itu, saudara-saudara, kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Kalau seperti pintu kalau dibuka, itulah seperti kemurahan Tuhan buat saudara. Tapi pintu juga kalau dia tertutup, tidak ada orang yang tahu, saudara-saudara. Saudara pun nggak tahu. Pintu itu mungkin tinggal seukuran badan saudara. Tapi saudara melalaikan dan insyaf, akhirnya saudara tertutup pintu dan saudara nggak masuk kepada keselamatan, kepada kemurahan Tuhan itu. Dan ini sudah ada di depan pintu. Di Alkitab dikatakan orang sudah berdiri di depan pintu surga dan berkata, aku di dunia aku berpuasa, Tuhan bilang aku tidak mengenal kamu. Saudara-saudara, betapa sedih sekali di dunia kita melayani, tetapi motivasi kita mungkin salah. Makanya saudara, kebenaran Kristus itu perlu kita gali bersama-sama. Itulah gunanya gereja Tuhan, bahwa yang bisa menjelaskan tentang kebenaran Kristus hanya Kristus sendiri. Amin. Hanya firman yang bisa menjelaskan tentang Kristus. Saya berkata kemarin, kalau saudara mendengarkan suara iblis itu menggoda, menjatuhkan kita. Tapi kalau kita mendengarkan suara Tuhan, maka di sana ada kata-kata profetik, ada kata-kata nubuatan di sana, sehingga kita bisa memahami akan isi hati Tuhan, rencana Tuhan. Kita bersyukur, saudara-saudara, kita memuji Tuhan karena kasih karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, lalu Alkitab berkata, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita punya Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, yang telah mati bagi kita. Dia telah berkorban untuk kita. Dia telah membayar segala dosa-dosa kita, telah lunas dibayar. Dan dia telah bangkit, telah menguatkan kita. Dan dia telah menuntaskan pekerjaan keselamatan itu. Maka dia sudah naik ke surga. Tetapi dia tidak berhenti di sana. Dia tahu saudara dan saya butuh pertolongan. Makanya dia kirimkan Roh Kudus. Itu sebabnya dari hari ke-40 sampai hari ke-50 kita gereja Tuhan diajar supaya kita berdoa menanti pencurahan Roh Kudus. Dan pada hari Pentakosta, hari
ketuangan Roh Kudus, kita semua akan diperlengkapi. Ada banyak yang kita akan insyaf lagi. Ketika Roh Kudus, Dia akan menerangkan, menjelaskan kepada kita. Dan Kristus lewat firman-Nya terus berbicara kepada kita, sehingga kita paham betul bahwa kita butuh Yesus. Amin. Kita ambil tempat untuk berdoa. Mari kita berlutut bersama-sama. Nanti Ibu Gembala akan membantu kita dalam doa-doa yang akan kita sampaikan. Kita nyanyi satu pujian yang berkata, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah dengan kuasa-Nya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah. Sekarang mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus di hati kami, mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu
Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan dalam pimpinan Roh Kudus, menyertai kami semua malam hari ini, bahkan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Rahmat heran.